Jadi mungkin Afwan Ustadz Azam, saya sangat mengapresiasi apa yang tadi Bang Azam sampaikan. Tapi saya juga berhusnuzon bahwa Ustadz juga sering ya mendengar diskusi-diskusi seperti ini. Cuman mungkin begini Ustadz Afwan ya, ketika kenapa harus ada ruang seperti ini ya? Kenapa harus ada diskusi seperti ini? Memang saya sepakat ketika di situ sudah ada penghujatan, sudah ada, maka itu sudah tidak benar ya. Tapi ketika diskusi ini harus kita tiadakan dengan berasa, maka kita seolah-olah membiarkan terus gitulah, terus ada narasi-narasi atau membelokkan ayat-ayat Quran, membelokkan apa hadis-hadis yang tidak ada yang bisa apa mengcounter. Mungkin menurut Ustadz, jika terjadi hal seperti itu, apa yang semestinya kita lakukan gitu Ustadz? Tafadhal Ustadz. Oh ya baik, Afwan, ya afwan, terima afwan. kasih. Ya. Jadi ya baik terima kasih. Jadi diskusi-diskusi seperti ini harus ada, harus terus ada. La tazalu ta'ifatum min ummati zahirinal haq. Harus ada terus. Makanya saya mengapresiasi kepada teman-teman yang sanggup untuk berargumentasi itu yang lintas agama. Saya sangat mengapresiasi. Bahkan saya banyak belajar hal itu. Makanya saya tidak terlalu banyak untuk mengkomentari kitab orang lain. Harus ada terus diskusi seperti itu. Namun apabila ada oknum-oknum yang tidak mengemukakan argumentasi, yang hanya mengemukakan hujatan, ditinggalkan. Fala taq'udu ma'ahum, tinggalkan mereka. Kalau berdiskusi wajadilhum billati hiya ahsan, itu poinnya. Diskusi Iya harus tetap betul. ada. Namun apabila ada oknum-oknum yang menghujat, baik itu dari muslim ataupun non muslim, diturunin aja lah. Gak usah Ya, diangkat baik, orang-orang baik. begitu. Baik, baik. Itu maksudnya poinnya. Nah, nah, Itu Ustadz. poinnya. Saya juga kalau Nah, terkait membuka ini Bang Vincent, begitu sedikit saya lagi, dikit lagi. Bang Vincent tadi Bang Vincent. Ya, terkait tadi dengan apa ruhama asyidda walal kufari ruhama ubainahum, itu memang sekarang ini banyak ustadz-ustadz yang keras kepada muslim tetapi lembek kepada non muslim. Nah, itu dia bermesraan kepada non muslim. Nah, ya, maksudnya ini bermesraan dari segi akidahnya ya. Tapi kepada sesama muslim itu keras. Pokoknya kalau bukan organisasi saya non ahlus sunnah wal jamaah, bukan ahlus sunnah wal jamaah. Pokoknya kalau nggak ikut ormas saya, oh ini bukan, ini keluarkan nih. Pokoknya ini oh wahabi nih, jauhi nih. Oh ini ISIS nih. Itu banyak mencurigai pada sesama muslim. Memang ada yang seperti itu. Kita harus selektif juga. Makanya fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahlinya jika kamu tidak mengetahui. Itu saja. Terima kasih. Semoga Allah berikan kekalkan hidayah teman-teman kita yang mualaf. Amin, Syukur ya amin, mualafin. amin, Masya Allah. amin, amin ya Allah, amin ya Allah. Tadi ada yang komen seperti ini ya, kayak Bang Nandar sama si Uni. Sebenarnya saya sering masuk di roomnya mereka gitu kan. Si mereka itu tidak akan membuat VT atau tidak akan membuat apa ya live untuk mengajak debat itu cuma untuk itu, karena emang orang-orang yang di luar Islam itu yang memulai duluan gitu loh. Maksud saya gini loh, sudahlah, maksud apa ya, saya susah ngomongnya karena gini. Ini bisa tahu pengalaman saya pribadi ya, keluarga saya itu keluarganya hetero religion gitu kan. Jadi ketika ada keluarga yang agama Hindu, ada Buddha, ada, tapi kita itu bisa kok maksudnya bergandengan gitu kan, maksudnya respect terhadap agama yang lain gitu loh. Itu saya terapkan di keluarga kami gitu loh. Saya menikah dengan orang Jawa gitu kan, Muslim. Tapi saya masuk Islam bukan karena istri saya ya, cuman ya saya mengajak, ayo kita ada Imlekan, kita datang ke Imlekan. Kita mungkin ada sebagian orang melarang saya, itu jangan, itu kamu mengikuti acara agama lain atau gimana gimana gitu kan. Tapi saya cuma ngajarkan sama istri saya dan anak saya, leluhur kamu tuh orang Cina. Saya bilang gitu, ini cuma peringatan gitu loh. Warga saya yang Natal, ayolah kita datang. Cuman datang saja, nggak ada masalah kok gitu loh. Tapi nggak ada yang namanya hujat-hujatan atau menghasut teman saya, saudara saya itu, ayo masuk Islam, atau saudara saya, kamu masuk Islam lagi, nggak ada. Itu akan enak gitu loh, karena tidak ada yang memulai duluan untuk menyudutkan agama lain. Nah, ini akan terjadi itu ketika ada orang-orang yang menyudutkan agama kita, agama saya gitu loh. Apalagi di live itu banyak banget Ustadz Azam. Jadi kalau misalkan Ustadz Azam tolong bisa lihat itu pernah masuk di room-room seperti ini, orang-orang yang seperti itu tuh selalu live dengan menyudutkan agama kita. Ketika kita serang dan mereka tidak bisa apa-apa karena kita pada dasar punya dalil yang kuat untuk menyerang mereka, mereka pasti akan mengatasnamakan toleransi gitu loh. Karena mereka merasa minoritas, mereka merasa yang disudutkan gitu loh. Makanya kadang-kadang saya tuh heran sama orang-orang di luar agama saya yang sekarang gitu loh.
yang suka live begini untuk mencari pembenaran mereka, atau mereka mencari masa untuk persepuluhan gitu kan. Tolonglah kalian kalau misalkan mengajak debat itu yang membahas tentang agama kalian atau membandingkan dengan agama kami boleh gitu loh. Tapi dalam konteks yang jangan menjelekkan agama kami. Kalau agama kamu seperti apa? Contoh tadi motong bulu kemaluan aja dibahas sama si Lato-Lato gitu loh. Jadi kalau saya nggak motong bulu kemaluan saya nggak bisa masuk surga. Saya sebagai seorang muslim beranggapan bahwa ketika saya untuk masuk surga bukan hanya mau kemaluan atau saya harus memberikan kemaluan sebagai itu tiga. Itu yang diajarkan sama Nabi gitu kan. Tapi kenapa saya beriman pada satu Tuhan, dan saya beriman bahwa Nabi Muhammad Rasul itu adalah Nabi terakhir yang menjadi juru selamat saya. Lato-lato tuh tadi ya ampun, pakai bulu kemaluan aja dibahas, urusan selangkangan dibahas. Maksudnya apa sih? Capek gitu loh dengernya. Kalau misalkan mau ngejadi debat-debat yang berkualitas itu loh. Ya wajar sih, karena gini ya, kalau kita berbicara masalah Islam ya, Islam itu mengajarkan kebersihan gitu. Kalau mereka mau menyerang itu nggak apa-apa, itu mengajarkan kebaikan. Mau di framing kayak gimana pun tetap itu akan kebaikan gitu loh. Ya saya counter dengan ayat di Ulangan 23 ayat 1. Bukan saya ngomong jorok Pak Ustadz Azam, tapi memang di dalam Bibelnya itu memang tertera namanya buah pelir gitu loh. Masa saya ngomong jelek gitu loh? Enggak, memang iya gitu loh. Waktu Yesus itu nenen, ya memang Yesus nenen, ada ayatnya Lukas 2. Enggak, Yesus enggak nenen. Di mana ayatnya? Sekarang Lukas saya bahas. 11 ayat 27. Yesus tidak. Lukas 11 ayat 27 itu jelasin tuh. Oke, saya Gimana bahas tuh? kamu ya. Ini Iya, juga ke iya. si Hani Iya. Celebes sudah saya bahas, ke Iya. Ci Mincang sudah. Yesus tidak pernah dikatakan nenen sesuai dengan perkataanmu. Di mana? Coba bacakan. Oke. Saya belum tahu itu. Oke. Gimana caranya Bunda Maria ngasih makan Yesus kalau Aduh, umurnya jangan Yesus masih asumsi balita? dulu. Kamu harus Loh, sesuai kan- dengan dalil. Ini masalahnya. Masih di Itu sini Lukas Ustaz 11 ayat 27 Ajam. itu dijelasin dulu. Menyusuinya itu apa, Bro? Nenen bukan? Kamu baca, jelaskan dulu Lukas 11 Iya, ayat bacalah. 27 itu. Lukas 11 ayat 27 itu baca coba. Kamu yang butuh, makanya masih di sini si Ustadz. Kamu udah berlaku begitu. Saya di sini loh. Saya mau meluruskannya. Coba. Iya, coba lurusin. Kata-katanya apa coba? Kata-katanya Kamu apa? katakan Yesus di nenen nyusui. Ini semua banyak lu saksinya. Di mana Iya. tertulis? Kalian kan suka nanya-nanya dalil. Di mana tertulis dalilnya? Yesus disusui di mana? Lukas 11 ayat 27 coba baca. Coba bacakan aja. Yesus disusui di Itu mana? kitabnya siapa? Aduh, itu kitabnya, bacakan. Oke, ketika Yesus Kau masih bertanggung berbicara. jawab dengan pernyataan. Sebentar, mau dibacakan. Oke, silakan Bang Ya, Vincent. ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Itu apa? Nenen Sekarang perempuan itu berbicara, itu bentuknya apresiasi. Apakah dilihat perempuan itu Yesus disusui? Ya, orang mengapresiasi itu karena dia melihat, Bro. Bukan, belum tentu Loh. melihat. Itu makanya pantas kau Bagaimana jadi dia mualaf. mengapresiasi kalau dia nggak ngelihat, Bro? Aduh, nggak ngerti kau Contoh ya. nih, Begini ya contoh nih, kawan. anak lu sekolah PAUD, juara kelas. Aduh, Lu apresiasi nggak? Begini. Lu apresiasi nggak? Kamu tahu Lu apresiasi Cristiano nggak anak lu Ronaldo? kalau juara kelas? Lu Dengar apresiasi dulu, nggak kalau kamu anak tahu lu juara kelas? kamu Lu tahu lihat dulu Cristiano kan, Ronaldo? kejadian dulu kan, baru lu apresiasi kan? Aduh, dengar Kejadian dulu baru lu apresiasi. Makanya kau apresiasi pantas kan? mualaf kawan, nggak ngerti kau isi Bang Alkitab. Bang Vincentius, Iya. sebentar Bang Vincentius, Bang gue kira gua Tilo Rap ini ya sebentar ya. Bro Ketika Tito. tadi Bang Vincentius ya bisa saya lanjutkan Bang Adit? Oke. Silakan. Ketika tadi Bang Vincentius mengutip Lukas 11:27, di dalamnya memang terdapat kata menyusui. Bang gue kira, jadi itu bisa dicek sendiri karena tidak semua orang di antara kita bersedia untuk membacakan Alkitab dari Saya Abang, demi tahu menghindari ada menyusui. perdebatan. Apakah dilihat perempuan itu Yesus disusui?
Apa itu bisa jadi pembenaran? Bang, gue kira yang kita permasalahkan dan kita bahas di sini adalah terkait penulisan yang terdapat di dalam Alkitab. Tidak, bukan begitu. Makanya nalar kamu juga perlu dirombak, kawan. Supaya tidak menghembuskan dusta-dusta terhadap Alkitab. Baru Dan di tadi Alkitab dibilangin, itu kawan. tertulis, Abang, aku nggak marah-marah sama Abang. Tertulis kan gak dibilang Yesus disusui. Tapi di situ diapain, tertulis Bang? menyusui engkau. Itu Ya, datangkan apresiasi, ngerti gak kamu? Makanya saya katakan begini, kamu kenal Ronaldo. Berbahagialah kau ya Ronaldo. Bang, kita jangan berpindah topik dulu, makanya Bang. kawan kalian yang Kita buat membahas masalah apa di yang dunia sedang ini, di Indonesia ini. tertulis. Apa yang sedang tertulis, abangku? Loh, Apa yang sedang tertulis di sini itu begini. menyusui engkau, abangku. Kita tidak perlu sampai bahas Ronaldo ini menimbulkan fitnah ke Ronaldo. Karena seorang ibu merasa jikalau dia itu menyusui seorang anak, tapi belum tentu juga seorang anak menyusui pada seorang ibu. Paham? Di Iya, situ tapi tertulis, yang dilihatkan kakakku. seperti itu. Aduh. Yang kita bahas Eh, tentang sekarang kan kontekstual. Sekarang kan ibu nih, Beda ibu jika kalau Tuhan punya Yesus anak, yang berkata. Kalau Tuhan Tapi kan Yesus yang akan berkata, jauh baru sekali itu larinya firman jika yang kita keluar tiba-tiba dari bahas Tuhan Ronaldo, Yesus kakak. sendiri. Jikalau dari seorang Akan jauh perempuan yang sekali, berkata, akan jauh belum sekali tentu konteksnya jika perempuan kita itu membahas. yang melihat dan melihat sendiri bahwa Yesus menyusui kepada ibunya. Kak, jangan permalukan diri kakak di sini 350 orang. Jangan, nonton, kamu kakak. yang sok pintar. Kamu Di ini situ tertulis baru menyusui. dinasehati. Kalian itu Di situ pengkhianat, tertulis pengkhianat. menyusui, Abang. Sebenarnya Orang Islam seluruh Indonesia ini pantas di penjara. bagaimana seorang Saya mengapresiasi bisa kalau dia munculkan tidak data-data melihat? orang dari abang yang pantas di penjara, bang. Siapa tahu salah satunya abang. Kamu yang sudah menista agama Di situ Kristen. tertulis menyusui. Paham nggak kamu? Yang ditanya bahwa Yesus Di menyusui. situ Mengerti kamu tertulis kalimat aktif dan menyusui. Aduh, Jangan larikan yang konteks. dikatakan Anda Siti Sentus mempermalukan diri adalah Anda sendiri. Yesus Tiba-tiba Anda disusui. bahas Ronaldo. Ini Apa kalau abang hubungannya? laporin Apa saya ke korelasinya penyidik, dengan kan? Ronaldo? Pahami itu. Contoh, Bang laporin saya ke penyidik karena ada Pahami ayatnya. ucapan Anda itu. Di situ Menyusui sama tertulis nenek menyusui. sama aja. Anda mau pakai Sama berapa aja. ribu ahli bahasa dalam pengadilan, Anda tetap kalah. Di situ tertulis menyusui. Pahami konteksnya. Jangan permalukan diri Anda bahwa Anda tidak Ini memahami penyidiknya Alkitab juga Anda bingung. sendiri. Bukan kamu pasal yang ini apa, mempermalukan gitu. dirimu. Kamu yang mempermalukan dirimu. Baca itu semua. Komen-komen Malu juga. kalau kita orang Bagaimana yang kamu bisa campur-campuri? berbicara Kamu mewakili ada Kristen urusanmu jika itu. kamu tidak paham apa yang tertulis di dalam kitab Kamu kamu? yang tidak paham. Nah, Urus eh, yang dari sini paham. itu udah menunjukkan Menuhankan Urus yang kesalahan paham. kawan. sakit, bro. Urus yang paham. Menuhankan manusia yang pernah bayi Keluarkan, itu sakit. keluarkan kawan. Itu kebenaran. Keluarkan wujud aslimu. Itu kebenaran. Kebenaran itu sakit. Kebenaran Menuhankan manusia Keluarkan yang wujud pernah aslimu. bayi. Keluarkan Itu wujud sakit. aslimu. Sakit, sakit. Menuhankan Kalian manusia orang yang ini, pernah memang bayi, dia sakit yang ini. disunat di hari ke-8 itu sakit, bro. Sakit dan kamu harus Aduh, terima Diawali itu dengan Aduh, kalimat yang aduh, santun, aduh. diawali dengan nada yang Bodoh. rendah, kau Eh, awali bodoh. dengan memaki. Itu kitab kami, Itulah bukan kitabmu, maksimalnya, bodoh. itulah Bodoh. tingkat tertinggi dari kemampuanmu. Apalagi yang mau kau bilang di sini? Hah? Sabar, Baru sabar, dikatakan coba. Ustaz jangan menghina agama Iya, lain. iya, iya. Di situ ditulis menyusui. Nah, menyusui sama Bang, nenek Bang apa Kidra, Bang bedanya, Kidra, Ustaz? Bang Coba. Kidra, sebentar. Saya turunkan dulu tensinya. Sebentar. Begini. Aku nggak pernah Menyusui naik, sama Bang. nenek Abang apa kan tahu aku bedanya? nggak pernah naik, Bang. Dia yang naik. Iya, semuanya untuk semuanya. Bang, coba tenang sebentar. Coba dibaca baik-baik. Kalau yang dimaksud menghina, menghujat, tidak ada tertulis, kemudian dikatakan seperti itu mungkin saya akan salahkan karena tidak tertulis. Masalahnya Bukan begitu, yang- Bang. Tadi yang dikatakan Ya. langsung begini dikatakan Yesus nete. Di mana Yesus nete? Nah, ini kalimat langsung ini perlu dibahas juga. Maksudnya apa kalimat langsung? Apakah itu kalimat tidak langsung atau gimana? Yang di itu Bro Vincent. Jadi dengar, abang dengarin ya. Lukas 11 ayat 27. Coba nalarnya dimainkan. Ketika Yesus berbicara, datang seorang perempuan. Dia memberi apresiasi. Berbahagialah engkau ya. Karena berbahagialah seorang ibu yang menyusui engkau. Itu kan sebuah apresiasi. Apa perempuan itu Dan di melihat situ ada kesaksian, Yesus abangku. disusui? Di situ ada kesaksian, Aduh. abangku. Karena dia melihat, bro. Dia menyaksikan. Dia melihat. Lalu Tidak dia melihat. mengapresiasi. Iya, dia Aduh. melihat atau apapun Ya, menurut orang nalar gila abang kalau lah yang nggak sesuai melakukan apa-apa Kristen. diapresiasi itu orang gila, bro. Apa yang dilakukannya tanpa apresiasi itu kan harus ada feedback, Bang.
ada actionnya, baru ada kamu nggak ngerti. apresiasi. Enggak Ada lah. hukum aksi reaksi Pantas- lah. Ada pantas hukum kamu aksi mention reaksi di malah situ, kamu nggak jelas ngerti sekali. secara Begini, kita. begini bang, Udah lah. begini bang. Mungkin saya coba bikin analogi berdasarkan kalimat tersebut ya. Saya bilang kepada Bang Kidra yang balik dari Amerika, saya bilang, Bang Kidra, berbahagialah orang-orang yang sudah ke Amerika. Jangan. Mungkin begitu maksudnya. Perempuan itu tidak dikenalnya Yesus dan Yesus pun tidak mengenal perempuan itu. Itu biasa karena ketokohan Yesus. Kamu pernah kenal Ronaldo, terus kamu bilang, ih, kamu kenal ibunya Ronaldo. Kamu bilang sama ibu Ronaldo, ih, berbahagialah kau ya, anakmu jago ya. Berarti Tuhan Berbahagialah mau. kau ya. Berarti bang gue ini menafikan bahwa Yesus pernah disusui atau gimana? Benar. Oh, jadi Yesus Sebab tidak saya pernah lahir disusui. saya pun lahir tidak disusui, tidak dinetek. Tidak suatu jaminan seorang bayi harus dineteki. Oke. Normalnya seorang bayi, normalnya kita bicara kan itu khusus ya. Itu ada terjadi dari satu atau dua orang, tapi Dan umumnya Yesus Tuhan seperti itu. bisa, dan dia bisa dan khusus, dan dia bisa khusus Oke. tidak dineteki. Oke, apa maksud apresiasi orang ini dengan menggunakan kalimat tersebut dan itu Aduh, tertulis Kak. di Bible? Iya, Bang jelaskan kepada kami apa maksud kalau apresiasi itu dengan menggunakan kalimat mengandung dan menyusui. Apakah Aduh, Yesus tidak dikandung? analoginya begini, Bang. Bentar, Bang. Apakah Yesus tidak dikandung? Dikandung dengan disusui itu beda, Bang. Gimana? Iya, kan narasi dalam kitab itu, dalam ayat itu ada dua. Iya, Berbahagialah asumsi engkau kalian yang liar. yang telah Asumsi kalian dikandung. yang liar. Nah, dikandungnya abang terima, oke? Yang Iya, abang jelas. nggak terima, menyusuinya nggak terima. Karena nggak ada tertulis dalilnya, hanya apresiasi. Apakah apresiasi itu firman Tuhan? Ya datangin dalilnya kalau Yesus itu habis lahir bisa makan tanpa menyusui. Datangkan dalilnya. Sekarang yang Karena- kejar adalah setahu saya, pernyataan bro. Dasar kau benci Sebentar, kau, sebentar. Vincent. Kan Sebentar, Kan sebentar. Yesus ini Sebentar, manusia kau. biasa. Nggak ngerti Ya. kau siapa, Bang, Vincent. bagaimana lah, Ini bagaimana analoginya lah ya. yang abang pertontonkan ini sekarang, Bang? Tengoklah, Ini abang serang orang secara personal. Nah, ini analoginya Bang. Ketika Yesus dewasa, Yesus berpuasa 40 hari. Laparlah Yesus. Yesus dewasa aja lapar 40 Iya, ada hari. sifat Gimana waktu kemanusiaan di Yesus situ. bayi? Lah, gimana waktu Yesus masih bayi? Gimana caranya seorang ibu memberikan makan kepada seorang Yesus yang masih bayi gitu loh? Emang ada dalilnya Yesus langsung bisa makan? Kan enggak. Selamat siang Bang Albert. Ini enak nih kalau sama Pak Bang Albert nih. Silakan. Halo. Bang Albert. Iya, iya. Bro. Ya. Assalamualaikum, Bang Mas. Albert. Waalaikumsalam. Mas. Begini dia. Yang saya dengar tadi bahwa saudara Vincent mengatakan Yesus nenen, itu kan merendahkan maksudnya. Merendahkan. Kalau misalnya dia mengatakan Yesus pernah disusui berdasarkan perkataan ibu, itu there is no problem. Tetapi ketika dia mengatakan Yesus nenen, itu merendahkan loh. Nenen itu bukan bahasa yang terhormat. Sementara Oke. yang dia tujukan kepada Yesus. Yang kedua, Mas, nggak usah urusin lagi agama orang dah. Nggak usah, Vincent, nggak usah. Kalau Anda memang udah malu, silakan tekuni agama Anda, keyakinan Anda. Nggak perlu ngomongin ini, itu, bikin Ya, orang saya sakit juga hati. saya juga akan berhenti kalau Bapak bilang ke Jeki Sembiring, ke Billy Lin, ke Kaisar Agustinus, ke tanya Lika Lina Wijaya Jeki untuk Sembiring- stop. Saya akan Jeki stop. Sembiring adalah orang sedaerah saya, sama-sama kami dari Batak Karo. Menurut saya, dia tidak pernah membahas agama orang. Dia Mana itu ada membuat orang dia perdebatan. melintir-melintir hadis. Abang Albert John, sebelumnya kalau untuk mengenai abang mau membela Jeki Sembiring di sini, abang harus cross check ke belakang, Bang. Karena itu bukan, kami nggak akan perlu membongkar apa yang sudah kami temukan tentang saudara abang, tapi itu begini. abang cross check ke belakang. Begini Mas, kita nggak perlu lagi lihat masalah ke belakang karena di pihak Anda juga memang mulai dari dulu banyak banget. Itu si Nandar sampai sekarang bahasanya selalu Alkitab kok. Apa dia orang Kristen? Kenapa? Apa urusannya? Si Jeki Sembiring kan menjawab semua Untuk- pertanyaan. Lah ini si Untuk Nandar kenapa hal-hal yang memang di perlu PT-PT-nya, jadi koreksi, ya. Silakan abang. Kalau si Nandar contohnya dan lain-lain saya lihat di PT-PT-nya aja itu mulu. Apa hubungannya Mas? Ini justru akan mempermalukan Anda sendiri. Artinya beginilah ya. Yakinilah keyakinan kita tanpa mencampur adukan dan mengurusin agama orang lain. Itu saja menurut saya. Kita harus saling menghargai loh. Tujuan kita beragama itu adalah salah satunya untuk saling mengasihi, mengenal. Kalau kita mengasihi sesama manusia tentunya kita pasti mengasihi pencipta kita. Itu aja. Ngapain kita ote-ote? Yesusnya begini, Muhammad begini, Yesus begini, Muhammad begini. Itu menurut saya nggak benar.
Itu. Jadi makanya aku bilang kalau seperti itu berarti konteks agama itu kan jelas gak bagus. Tujuan kita beragama untuk bisa kita saling mengasihi dan merangkul itu aja. Dan nggak usah lagi kita campur adukan lah masalah keyakinan orang. Dan kalau Anda memang udah mualaf, silakan jangan jual-jual yang lain. Itu tekuni, benar-benar Anda tunjukkan bahwa diri Anda mendapat hidayah, menjadi manusia lebih baru lagi. Dan mampu mengasihi setiap orang. Apalagi keluarga Anda, saudara Anda masih banyak Kristen kan? Lah itu maksudnya, artinya memang kita harus saling menghargai aja Mas. Soalnya saya dengar pun tadi Anda bilang di Alkitab ada perkawinan insek. Itu kan memang di kitab Ulangan pas perjanjian lama. Kami itu menjadi Kristen karena kami mengikut Yesus, bukan mengikut nabi-nabi orang Israel. Itu ibaratnya. Jadi intinya kalau Anda mengkritik-kritiklah Injil Yesus Kristus, bukan yang lain-lain. Kalau misalnya Anda mengkritik kitab Ulangan, silakan Anda kritik kitab orang Israel, orang Yahudi. Itu kitab mereka. Cuman kami ini kan sebagai penggenapan dari firman itu, gitu maksudnya. Jadi Oke, kalau misalnya jadi Anda mengatakan saya Nathan, itu gantian memang ya Bang salah. Albert ya. Oke, Gantian ya, makasih Bang ya, Albert. supaya Makasih, bukan Bang jadi Albert. khotbah ini ya Bang ya. Oke, Jadi makasih banyak, ini Bang kira-kira Bang Albert, kira-kira motivasi Abang naik ke sini untuk membicarakan ini gitu kan? Selain dari Karena wujud saya- kemanusiaan, oke Bang, sebentar Bang, saya tadi udah kasih waktu Abang kan, biarkan saya. Selain dari wujud kemanusiaan yang saling mengasihi, apakah Abang akan berimbang dan melakukan hal yang sama kepada saudara-saudara Abang yang telah menghujat Islam? Apakah Tidak. setelah ini Abang akan naik ke forum mereka dan akan membicarakan hal ini dan akan membahasnya dan mengkoreksi, bahkan meminta mereka untuk introspeksi diri, atau cuma diarahkan untuk Bro Vincent aja? Oh no. Saya biar Anda tahu, Sopiatul, Ibu Sopiatul, Oke. pernah dia ada di room Jeki Sembiring. Tiba-tiba ada seorang Muslim yang naik untuk bertanya. Saya lihat pertanyaan Mbak itu baik dan dia itu rendah hati bertanya. Tiba-tiba Bu Sopiatul berkata, oh ini kalian penyembah batu ya? Saya tidak suka. Langsung saya typing di bawah. Bu, kalau menjelaskan sopan, saya juga mendengarnya nggak enak. Anda tahu Paul Zhang? Dia di Saya YouTube sangat ya, kenal konten Paul itu- Zhang. Dia di YouTube-nya sering menghujat Islam. Kan kita tahu sendiri kan? Saya malah di komentar itu banyak saya tulis, Anda itu mau menjelek-jelekkan Kristen atau gimana? Karena apa? Bagi saya, Mas, kalau saya kan ada sebuah firman dalam Alkitab berkata, perbuatlah apa yang kamu ingin mereka perbuat kepadamu. Jadi bagi saya, siapapun dia penghujat, ya pasti saya tidak suka mau menghujat agama apapun dia. Karena apa Mas? Saya ini terlahir dari keluarga berbeda-beda agama. Kakak saya juga Muslim, saudara-saudara juga banyak yang Muslim. Lah Bang. itu. Jadi kalau saya menghujat agamanya, Bang. otomatis saya juga menghujat Maaf saya mereka. potong Bang, maaf saya potong. Yang maksud di Bang Kidra ini adalah berperilaku adil. Sebagaimana kalau umpamanya abang cuman typing di sini nggak ada masalah. Abang kan naik nyeramahin kami nih, seharusnya abang juga naik ke roomnya Sopiatul, Ya. ceramahin juga dia. Nanti kita antarin Abang Albert ke gitu. sana. Nanti habis ini Iya. kita antar Abang ke sana, kita Nah, minta Kalau nggak Saya abang Abang juga dinaikkan. berdegatin sama teman-temannya abang tuh. Nanti saya minta Abang tolong dinaikkan gitu kan. Abang ngomong Oke, seperti oke. ini di sana. Saya yakin Agar Abang semuanya baru 3 berimbang, kata, Abangku. Abang baru 4 kata, Abang udah di-kick. Saya yakin. Enggak, kalau kita sama-sama mengaku misalnya Kristen enggak lah. Oke, silakan Bang. Sudah ada Silakan, contohnya Bang. Sudah Silakan, banyak Abang. Bang. Abang mau coba Abang, silakan Bang. Jangan kayak gitu Bang. Udah Jangan, banyak Bang. contohnya. Kita Mungkin sudah di sini dengar kami masih bisa pengalaman-pengalaman menampung. teman-teman Ya. yang lain, orang-orang Kristen yang lain yang mungkin jiwanya sangat-sangat mengasihi seperti Abang. Kita sudah Betul. dengar kesaksiannya di sini. Mereka Justru mereka di-kick datang ke sini. saat mereka mencoba mengkoreksi, mereka di-kick saat itu juga Bang. Betul. Jadi Iya. saya merasa Abang akan sangat berat sebelah sekali. Kita sudah naikkan Abang di sini kan. Akan sangat berat sebelah sekali jika Abang koreksi kita habis-habisan dari personal, dari Bang Vincent atau dari Andromeda, dan itu rasanya tidak berimbang Abangku. Karena Abang Ya, di sana begini pun saya aja lah. yakin nggak akan dikasih kesempatan Ya. berbicara jika jika begini Abang aja. ingin mengoreksi mereka. Kira-kira Intinya begini, begitu Bang, Bang. ya. Inilah wujud Begini, kasih Bang, ya. sayang kami ke Abang. Kami Kami terima naikkan di Abang sini, ke Bang. sini. Kami Siapapun terima dia, Abang di kami sini terima, dengan Bang. lapang dada. Kami terima ucapan Abang dan itu akan menjadi koreksi di bagian tim-tim tertentu yang mengurusi masalah ini. Betul. Sebentar saya tambah Bang Kidra. Dan Abang ketika berbicara kami semua diam. Coba Abang bicara di sana. Dipotong terus. Abang nggak bakal bisa bicara. Abang akan ditutup terus suaranya Abang tuh.
Iya. Makanya saya ingin Oke, Abang oke, oke. Albert nanti mungkin sama-sama ke sana, ada yang teman antar minta dinaikin, terus Abang berbicara seperti ini. Saya yakin nggak sampai semenit Abang. Sudah terjadi, sudah sering banyak datang ke sini bicara masalah room di teman-teman Kristen sendiri. Padahal mereka ingin memberitahu, ini nggak boleh gini, ini nggak boleh gitu. Oh, mana ada didengar Bang, di-kick Bang. Kami masih mau mendengar Abang, kami masih mau Iya. mendengar, kami tidak Jadi potong. begini maksud saya, Bang, Silakan, ya silakan. udahlah, apapun yang terjadi udahlah. Yang penting demi bangsa kita lah. Kalau kayak gini terus Bang, sampai kapan kita terus? Nanti kalau ada pun rumor Kristen pasti saya bilangin kok. Intinya seperti itulah. Kita ini jangan nggak boleh terpecah belah hanya gara-gara beda agama. Kalau misalnya berdiskusi juga nggak apa-apa, berdebat nggak apa-apa, tapi harus sehat dan jangan ada penghinaan. Itu kan istilahnya kan ada di negara kita undang-undang ITE. Jadi harus hati-hati seperti itu. Ya tolong Jadi nanti teman-teman di bawah semua siap ini, semua siap mengantar Bang Albert John ke room-room saudara-saudara Abang sendiri. Ya. mereka menggelintirkan ayat-ayat kami, mereka menghujat kami, mereka menggunakan dalil-dalil yang setengah mentah untuk menghujat agama kami. Tolong ada tegur mereka. Ya, sebenarnya simpel sih. Kalau saya sama Bang Vincent, saya mualaf, Bang Vincent mualaf. Saya sharing iman kami. Kenapa saya bisa mualaf? Itu hak kami dong, karena masuk di room orang Islam. Gitu loh. Yang jadi masalahnya kenapa orang non-muslim masuk di room kami? Gitu loh. Yang salah juga saya masuk di roomnya si Mikaela itu. Gitu loh. Saya kira Mikaela itu orang muslim loh, karena dia pakai hijab. Oke lah, hijab itu bukan identitas muslim, tapi di kitab suci kami, kita mewajibkan semua orang perempuan itu pakai hijab. Itu sudah jelas. Kalau di Kristen ada yang pakai hijab, ya emang itu mengikuti, ya saya terserah mereka gitu loh. Tapi pakailah hijabnya orang Kristen gitu loh. Nah, makanya saya masuk di roomnya Mikaela. Saya kira ini ada roomnya orang muslim karena dia pakai atribut kami gitu loh. Ya, Makanya jadi gini loh. seharusnya kan seorang Kalau Kristen itu misalkan- bangga terhadap pakaiannya sendiri. Kenapa kurang pede pakai pakaiannya agama lain? Ya lanjut Bang. Saya mualaf, saya Bukan. nggak pernah lu memakai atribut saya yang dulu. Begini Gitu juga, loh. Saya nggak- kalaupun seandainya Anda naik ke situ ya nggak apa-apa juga kali. Karena kan room siapapun nggak tertutup. Misalkan ada naik di sini, kalau misalkan ada naik di room kami share, saya sama Bang Vincent sharing iman kami. Alasan kami masuk Islam itu karena apa? Itu hak kami dong. Tapi kalau Ya, jelas ketika Anda lah. membela agama Anda, ketika Anda membela agama Anda dan Anda mengeluarkan hujatan terhadap agama kami, otomatis kami membela, itu juga hak kami gitu loh. Demikian Ya, juga semua ketika saya seperti masuk di rumah Mikaela, saya masuk di rumah Mikaela menghujat agama kami, saya membela agama kami, itu juga hak kami gitu loh. Makanya intinya saya sudah berusaha sebisa mungkin Bang Albert, saya tidak masuk di rumah orang-orang non Muslim yang memakai atribut Islami untuk, menurut saya itu sudah melecehkan. Pertama itu ya. Tapi saya sampai saya blokir loh akunnya si Mikaela karena saya nggak mau masuk lagi, karena ketika saya mau membela agama saya minta naik tidak dinaikkan. Betul. Gitu loh. Ketika ada teman-teman saya yang muslim yang naik, dia tahu, mungkin yang tahu agama, dia tahu dalilnya kita, dia tahu hukumnya kita, beberapa menit di-kick. Dan maaf ya Bang Albert, ketika debat, saya sering debat sama teman-teman saya non muslim juga, tolonglah jangan menggebu-gebu, pelankan nadanya gitu loh. Kita ngomong baik-baik. Oh, kalau di agama saya seperti ini loh. Oh, di agama kamu seperti itu. Oh, ya udah gitu loh. Ayo kita bahas bareng-bareng. Gimana sih kenapa di agama Anda seperti itu, di agama kami seperti ini? Bukan berarti oh gak bisa kamu harus seperti itu. Tolonglah, didengar tidak enak. Gitu loh. Gak usah pakai ngotot-ngotot ya. Ya, ya benar-benar. Begini, saya sepakat dengan Bang Albert ya. Saya sepakat. Cuman memang benar Bang Albert mungkin harus ya seperti Ki Ahmad ya. Terus si Edis, si Billy. Cobalah Bang Albert ke sana, nanti teman-teman bisa kita antar. Yang ada di sini 472 orang, siap antar Abang Albert untuk menyampaikan yang hari ini Bang Albert sampaikan di room saya. Iya, begini dia Bang, itu kan tergantung roomnya. Kalau misalnya roomnya memang sama-sama berdebat antara Muslim dengan Kristen, itu saya tidak ikut campur. Tetapi kalau misalnya khusus orang-orang Kristen di atas dan membahas agama lain, jelas saya pasti tegur. Apa Tapi kalau bedanya mereka saling Bang di room berdebat, yang sekarang ini berbicara antara Islam dan Kristen berdebat? Kok giliran ke teman Kristen Abang malah lempem, giliran di sini Abang berani? lah enggak, saya bukan masalah beraninya. Saya dengar tadi gara-gara Yesus dinenenin, itu saja. Lah kok bisa kayak gitu? Setelah itu saya dengar langsung ada Waktu semalam Ki Ahmad bilang bawakan hadis sempurna terus bilangnya digauli, ngewek. Nabi Saya Muhammad nggak nonton ngewek di ke situ. Ibunda Aisyah.
Itu gimana? Ya, Tapi Masa, saya nggak nonton juga sih. Kiamat Saya nggak ngomong nonton. kayak gitu gimana, Bang? betul. Abang Ya denger salah nggak? lah. Salah lah. makanya. Kalau Nah, itu dia. Abang harus Itu ketemu sempurna sama loh, Bang. kiamat. Sempurna, Artinya Bang. begini, Kalau saya, bahkan kiamat kalau itu, saya Bang. masih nyambung nih korelasinya. Menyusui sama nenen masih ada, Bang. Masih Sebentar, Bang satu suku Vincent. kata, Bang. Sebentar, Bang Vincent. Artinya Kita cut sama, itu Bang. di situ, Bang Lah kalau Vincent. sempurna sama ngewe itu apa, Bang? Korelasinya, Bang? Iya, itu Kiamat jelas, itu kan menyediakan bahasa room kasar. khusus, Bang. Kiamat menyediakan room khusus untuk memberikan pemahaman tentang sepenggal ayat, sepenggal hadis, Hadis, ya. dan dia ubah kosakata yang ada di dalam itu ya seperti yang dikatakan Bang Vincent tadi, Bang. Kenyataannya salah, itu ada di luar salah. sana, Abangku. Kita sepakat itu salah ya, Bang. Ya. Oh, Dan bukan salah. sekali dua kali, Bang. Sudah sering. Bahkan itu konsumsi pribadi dia, artinya konsumsi hari-hari dia untuk berbicara seperti itu. Makanya Iya, kenapa salah. harus kita ke sana? Tapi kita tidak diberi ruang, Bang. Teman-teman dari Muslim ke sana nggak diberi ruang. Mau bicara sedikit, kick. Mau sedikit, kick. Nah, gitu. Dia menaikkan muslim-muslim yang awam. Yang nggak ngerti dia naikkan. Nah. Bang Albert diterima baik-baik, Bang Albert bisa menyampaikan pendapatnya, kita bisa terima baik, kita discuss baru di room ini selama saya main TikTok ya. Kalau di room lain, apalagi di room-room agama yang lain yang menghujat agama kami, kita baru 3 menit aja sudah dilempar, Bang. Di sini Bang Albert sudah sampai mengeluarkan unek-unek, kita terima baik-baik loh, Bang. Betul. Kita sampaikan dengan baik-baik, kita terima. Tapi kalau Abang lihat, cobalah sekali aja lihat, masuklah di roomnya si Mikaela itu. Sekali aja yang pakai jilbab orangnya itu, pakai jilbab warna pink kalau tidak salah itu. Masuk Sama di Lina sana. Wijaya. Ya, Mikana, Abang Andromeda Mikana. Iya. Oh, Mika. Namanya Mika. Oh iya iya. Lina iya. Wijaya juga tuh. Lina Wijaya Silakan, ngakunya Bang. murtad kan. Sakit di sana dan lihatlah betapa ketika kami orang Muslim mau membela agama kami di roomnya mereka tidak akan pernah menaikkan. Tidak Si Bang akan. Nandar, si Bang Nandar sama Uni, saya bilang sama Bang Nandar agama kita dilecehkan. Maksudnya nggak pernah dinaikkan di room itu. Dan ketika Kalaupun- Bang Nandar live ini, dia Kalaupun sebenarnya Bang Nandar- dinaikin, seperti lihat ikan piranha ketika dikasih barang, dikasih sesuatu, terus habis, gitu, Makanya, langsung kick, kita gitu, nggak bisa pembelaan bicara, kami, gitu. nggak bisa dengar. Kayak nadanya kayak si Lato tadi loh. Si Lato tadi kalau ngomong seperti itu, bayangin ada 4 orang kayak gitu semua ya, kita nggak bisa ngomong gitu loh. Apanya mau didengar? Itu agama kami ya, kalau misalnya saya boleh menyampaikan, agama saya itu agama yang benar-benar menghormati toleransi besar sekali loh toleransinya. Itu yang saya terapkan selama saya menganut agama Islam. Gak ada yang namanya saya menghujat agama Islam, tapi kita punya harga diri. Iya, kita akan benar-benar berperang. Kita rela mati kalau misalkan sampai agama kami dihina. Saya rasa semua orang juga akan rela mati gitu loh. Ibarat kata gini lah Bang, saya sebenarnya sudah sering saya masuk di room orang, itu saya sampaikan seperti ini, udahlah gitu loh. Kita beragama itu anggapnya kita tuh naik di atas gunung dengan sudut pandang yang berbeda. Saya naik gunung, belakang saya itu pepohonan. Bang Albert naik gunung, di belakangnya laut gitu kan. Ketika kita bertemu, loh di belakang saya gunung, saya akan mempertahankan bahwa yang saya lihat itu gunung. Sama juga Bang Albert. Bang Albert beranggapan bahwa yang Bang Albert lihat itu adalah lautan. Gitu loh. Cobalah kita naik sampai ke atas. Kita akan lihat bahwa kita bisa melihat semuanya. Betapa indahnya itu loh perbedaan. Gitu loh. Jelas. Iya Makanya betul. saya masuk di room seperti ini, tujuan saya itu ya seperti ini gitu loh. Kalau saya masuk, saya ada Bang Vincent sama-sama mu'alaf. Oh Bang Vincent masuk Islam alasannya apa? Saya masuk Islam alasannya seperti ini. Kita sharing, nggak apa-apa, itu hak kami loh. Bukan berarti kita Iyalah, menghina ya agama benar. seperti ini. Enggak, kita nggak Betul. pernah menghina agama kami yang dahulu. Saya masuk Islam karena saya ditunjukkan gambar sama teman saya seperti ini, seperti sini. Udah, dan saya nggak pernah demi Allah, demi Tuhan saya demi Rasul saya ya. Saya tidak pernah menyampaikan itu loh ke teman-teman saya yang Kristen. Ataupun apa-apa saya mengajak juga, Mas. teman saya yang Kristen. Kalau misalnya Ya, ada ya, oke lah, itu kesaksian kan- misalnya ke berbagai orang nggak apa-apa kan gitu. Itu kan Tidak, bagus namanya. Tidak. Karena keluarga saya seperti sama keluarganya Bang Albert. Gitu loh. Iya, Karena menurut saya iya, Bang, iya, iya, iya. yang namanya hidayah itu, kalau menurut kami hidayah ya panggilan atau tangan-tangan Tuhan menyentuh kita itu tidak semudah apa yang orang lain lakukan. Tidak semudah orang yang bapak ibu orang tuanya muslim lahir langsung Islam, nggak semudah itu. Tapi ketika kita yang lahir dari agama yang berbeda, terus kita datangnya itu caranya beda-beda Bang. Kita mau ngotot apapun. Saya memaksa Abang Albert untuk masuk Islam. Saya pakai dalil-dalil kami untuk menyatakan bahwa agama Bang Albert seperti ini. Kalau Bang Albert imannya kuat, tidak akan yang namanya Bang Albert pindah, iya kan? Betul betul. Gitu. Tapi yang namanya berdebat, saya pernah Bang di Jogja itu ada buku gitu loh. Ada agama Islam sendiri aja sering berdebat gitu loh. Syiah, Sunni, Wahabi gitu kan. Saya datang ke mereka, tapi mereka membahasnya enak loh Bang.
gitu loh. Oh kalau di kita seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ada oknum-oknum yang garis keras dalam tanda kutip, yaitu oknumnya. Kalau misalkan saya katakan agama kami, agama Islam, agama yang saya anut sekarang itu sebenarnya agama yang amat sangat menjunjung toleransi tinggi. Pertama itu. Yang kedua, kita amat sangat menghargai orang lain. Jangankan itu Bang, orang-orang lain yang kita tuh sebenarnya kalau kita dihina itu kita diajarkan kita diam, tapi yang namanya kalau agama yang dihina, mohon maaf, itu harga mati. Gitu loh. Saran saya, Albert, setelah ini nanti sore jam 3 sampai jam 5 atau sore itu si Mikana itu live, masuklah di room itu. Lihatlah apa ya, siapa yang mulai duluan. Gitu loh. Siapa yang menghujat agama kami duluan. Itu aja sih Bang. Tapi simpel sih. Tolonglah kita saling menghormati, kita menghormati banget kok gitu loh. Misalnya kitab suci, oke, nah seperti yang Bang Albert tadi sampaikan. Saya menyampaikan bahwa Intinya kita dukung apa yang Bang Albert sampaikan, tapi kami juga meminta